Adalah ada seorang oknum yang berinisial SG, di mana dengan menggunakan modus membuat surat perjanjian penggunaan jasa hukum seolah-olah bertindak sebagai advokat. Dalam surat perjanjian hukum itu dia meminta honorarium kepada klien kita. Yang pertama dia meminta sebesar 115 juta, kemudian ditindaklanjutinya lagi dengan meminta lagi 100 juta. Jadi dia seolah-olah bertindak seperti advokat, namun membuat kecurigaan pada klien kita. Perkara itu tidak berjalan sama sekali. Klien kita menanyakan di mana kantornya, di mana apanya, namun tidak ada jawaban. Kemudian dia menjumpai kita dan kita lakukan somasi kepada inisial SG ini untuk mempertanyakan apakah dia memang benar-benar seorang advokat dan terdaftar di organisasi mana. Namun tidak ada jawaban dari pihak dia, maka kita lakukan laporan polisi di Polres Binjai, atas dugaan penipuan. Dalam hal ini kita juga menduga ini dugaan seorang advokat gadungan, orang yang mengaku-ngaku advokat, meyakinkan seseorang bahwa dia bisa mengerjakan ini, bertindak seperti advokat, membuat perjanjian jasa hukum, namun tidak dilanjutkan dengan surat kuasa. Sampai saat ini klien kita tidak pernah menerima surat kuasa atau menyerahkan surat kuasa kepada dugaan advokat gadungan inisial SG ini. Hal ini terjadi di wilayah hukum Binjai. Yang meyakinkan dari klien kita, Bang, bahwa itu seorang advokat apa, Bang? Yang meyakinkan klien kita, dia sendiri. Setelah dikenalkan dengan orang tua dia, orang tuanya mengatakan bahwa anak saya seorang pengacara dan bisa mengerjakan masalah hukum. Karena kedekatan klien kita dengan orang tua inisial SG ini, maka klien kita yakin, datanglah dia untuk membuat surat perjanjian ini. Langsung diserahkan uang, pertama 115 juta, kemudian 100 juta. Namun hal ini tidak ada progres kerja sama sekali. Hanya dia ada melaporkan. Yang melaporkan itu bukan juga pemberi kuasa. Yang lucunya, yang bermasalah itu bukan yang membuat surat perjanjian bantuan hukum ini, tapi ahli waris yang lain. Dan ahli waris itu juga tidak memberikan kuasa kepada yang mengaku diduga mengaku advokat ini, sehingga bagaimana dia bekerja? Inilah yang dibuat dia seperti ini yang dibuat surat perjanjian bantuan hukum. Hal-hal ini cukup mengecewakan kita sebagai advokat yang memang terdaftar sebagai advokat, dan ini harus segera ditindak oleh pihak kepolisian agar citra advokat itu jangan rusak. Jangan orang-orang yang mengaku advokat seperti tahun lalu kita lihat ada seorang oknum yang mengaku advokat. Sekarang ada lagi. Kan kasihan masyarakat pencari keadilan dengan seperti itu. Harapan kita pihak kepolisian segera hal ini, dan harus menjadi atensi pihak kepolisian untuk menyelesaikan ini. Dan segera ditangkap ataupun diproses oknum-oknum yang mengaku advokat sepertinya merugikan masyarakat. Jelas, kami sebagai advokat bukan hanya bercerita masalah perkara ini, tapi sebagai advokat sangat keberatan dengan orang-orang yang mengaku sebagai advokat, namun ternyata bukan advokat. Kalau memang dia advokat, silahkan nanti di kepolisian ditunjukkannya. Mana kartunya, mana surat kuasanya. Jangan hanya mengaku bisa mengerjakan, mengambil honorarium. Honorarium itu dibolehkan dan tidak ada batasannya berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat yang mengatur honorarium. Dengan dicantumkannya di sini honorarium di perjanjian ini, maka dia jelas bertindak seolah-olah seorang advokat. Himbauan kita kepada masyarakat, Bang, agar tidak tertipu lagi. Himbauan kita kepada masyarakat, di saat ada orang yang mengaku orang bisa menyelesaikan permasalahan hukum dia, tanya minimal KTA dia, kartu tanda advokatnya, anggotanya sebagai advokat di organisasi mana. Dan satu lagi, minimal ada domisili hukum kantornya, walaupun itu rumahnya, bukan harus kantor, rumah. Di mana terdaftar, ada plangnya, ada izinnya, apa semuanya. Kalau memang sulit kali sekarang zaman era digital, cukup tulis namanya di Google, advokat
nama ini akan keluar. Kalau dia seorang advokat, pasti minimal salah satu ada itu putusan pengadilan yang tercantum di situ mencantumkan namanya. Minimal dia terdaftar pernah disumpah organisasi ini. Itu lagi dengan seperti ini. Ini bukan yang pertama kali. Dan ini sudah berulang kali kita temui dan kita sangat menyesalkan perbuatan ini. Karena ujung-ujungnya yang disalahkan itu advokat. Advokat ini beginilah, advokat. Tapi orang-orang seperti ini dengan gampangnya menipui masyarakat. Itulah, kepada masyarakat saya himbau, jika mau memakai jasa advokat, tanya dulu legalitas dia sebagai advokat.